Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perlindungan Tuhan kita bangun di pagi hari dengan tubuh yang pastinya diberkati Tuhan. Dengan ucapan syukur, sehat, kuat, dan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali rasanya saudara berbicara tentang kata perlindungan. Dan perlindungan itu tidak lepas dari kekuatan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Ibarat kehidupan kita ini dikelilingi oleh pagar yang melindungi kehidupan kita. Pagar kita adalah malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita, orang-orang yang takut akan Dia. Itu sebabnya jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti yang selalu membela kita. Pagi hari ini senantiasa berikan hidup kita hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka perlindungan Tuhan tersedia bagi kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat GCC yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang membela kami, apapun keadaan kami bersyukur. Dan kami buka hati kami pada pagi hari ini, kuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus, dan orang-orang yang dibenarkan memiliki hak untuk mengalami pembelaan dan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus pagi hari ini menjamah, memulihkan, dan juga mengajarkan kami tentang hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan, mengundang Dia masuk di dalam kehidupan kita, menjadikan Dia Tuhan satu-satunya pembela di dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun dari tangan manusia menipu jatuh, namun Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun percayalah Tuhan yang bela. Amin. Haleluya. Ada peran kisah dan ada kebaikan. Bisa coba jawab
engkau ditarik jatuh, namun Tuhan yang tangannya sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Dia yang bela. Dia sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang bela kami Tuhan. Dan kami terlalu percaya. Kami dilingkupi dengan pertolongan daripada kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib. Sebab itu kami boleh bersyukur. Walaupun 1000 tangan manusia menarik kami jatuh, namun kami percaya tangan Tuhan yang selalu membela kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami dapat tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, orang yang sungguh berharap kepada kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan malaikat ada di sekitar kami. Dan Engkau yang mengutus malaikat-Mu untuk menghalau orang Het, orang Feris, orang Yebus, Tuhan. Dan segala musuh-musuh kami dihalau oleh tangan kuasa Tuhan yang penuh dengan kedahsyatan. Engkau memerintahkan malaikat-Mu, maka semuanya jadi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kalau kita ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan, sebab kemahakuasaan Tuhan, Dia memerintahkan dan semuanya jadi. Dan satu hal saudara, Dia memiliki pasukan, bahkan ribuan berlaksa-laksa malaikat yang siap untuk menolong setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saudara, kalau kita membuka Alkitab, begitu banyak pelayanan malaikat yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Namun jangan salah saudara, sebab Tuhan bukan sekedar menyiapkan malaikat Tuhan untuk mengelilingi kita dan memberikan kita pertolongan, tetapi jangan lupa Tuhan juga menyediakan malaikat-malaikat Tuhan untuk membawa kita untuk berjaga-jaga dalam kehidupan kita, bahkan memerintahkan malaikatnya untuk bukan sekedar melindungi, tetapi memerintahkan malaikatnya meniup sangkakala, peringatan-peringatan untuk memberitakan bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu akan segera terjadi. Bahkan sangkakala keempat itu merupakan tanda awas bagi kita untuk berjaga-jaga. Jangan-jangan kita tidak masuk di dalam pengangkatan, tetapi kita masuk di dalam aniaya besar. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh, bahkan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia akan berbalik bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya di hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, bahwa begitu banyak preparation untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, dan orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran dan tinggal di dalam perlindungan daripada Tuhan, tentunya malaikat Tuhan akan berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Jikalau tidak, malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu mempersiapkan masa-masa untuk kita menghadapi kursi pengadilan Kristus. Malaikat Tuhan bekerja dengan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, sahabat GSCC, brother and sister yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal bahwa kita harus percaya bahwa malaikat Tuhan, pelayanan malaikat itu tersedia bagi semua orang yang sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan. Hanya itu merupakan pilihan kita. Apakah kita mau menjadi orang benar, orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang mencintai Taurat Tuhan, atau orang yang tidak mencintai Taurat Tuhan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari pasal 28 hingga pasal yang ke-33, pasal 28 hingga pasal yang 32. Namun saya juga tertarik untuk membacakan hari ini kita akan membaca 10 pasal. Jadi pasal 28
hingga pasal 32 dan pasal 33 hingga pasal yang ke-37. Karena ada hal-hal menarik yang saya akan angkat di sini. Jadi hari ini, khusus hari ini, kita akan membahas 10 pasal. Khusus hari ini, dari yang biasanya kita membahas 5 pasal, hari ini kita akan membahas 10 pasal. Ada satu ayat yang begitu menggugah hati saya untuk membagikan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau saya membaca di dalam kitab Mazmur 28 hingga Mazmur 37, saudara, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan itu perisai, Tuhan itu besar dalam badai, dan bagaimana Daud diselamatkan dari bahaya dan dia bisa bersyukur, dan dia berbicara tentang keamanan dalam tangan Tuhan di pasal 31, dia berbicara tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Bahkan di pasal 33 ada puji-pujian kepada Allah Israel. Puncaknya pada pasal 34, dalam perlindungan Tuhan. Sungguh luar biasa ayat-ayat ini, 10 ayat, 10 pasal ini saudara. Bahkan di pasal 35 juga ada doa permintaan tolong terhadap musuh, dan Tuhan memberikan pertolongan. Pasal 36 ada kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Lagi-lagi tentang kasih setia Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca Mazmur itu tidak henti-hentinya bagaimana Daud mengumumkan begitu banyak perlindungan yang daripada Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan daripada Tuhan terhadap musuh-musuhnya. Bahkan ketika dia iri hati dengan kebahagiaan orang fasik, Tuhan berkata bahwa kebahagiaan orang fasik semu, dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya, karena akhir dari kehidupannya itu pasti ada di tempat-tempat licin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 10 pasal pada hari ini akan mengungkapkan betapa dahsyat dan luar biasa perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun satu hal ternyata saudara, Tuhan tidak bekerja sendiri. Dia mengirimkan malaikat-malaikatnya berpasukan untuk berjaga-jaga atas orang-orang yang dia lindungi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ke-10 pasal yang kita akan bahas pada pagi hari ini berkisah tentang bagaimana Mazmur Daud yang mengungkapkan, wow, kalau saya baca saudara, sebetulnya di 10 pasal ini ada ayat-ayat emas yang sering kali kita dengar. Nanti sebentar kita akan baca. Ada ayat-ayat emas yang sering kali kita dengar. Dan ternyata ketika saya membaca, ada satu puncak di ayat ini yang saya taruh di background saya ini, yaitu malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Tanpa Daud sadar bahwa selama ini ketika dia minta pertolongan dari Tuhan, ketika dia bermazmur bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberikan dia pertolongan dan kasih setia Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya, ternyata memang dia mendapatkan pewahyuan di dalam dirinya, sehingga satu wahyu dari Tuhan yang diungkapkan di dalam kalimatnya di Mazmur 34 ayat 7. Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Ternyata selama ini pelayanan malaikat menyertai Daud. Malaikat menyertai Daud oleh karena perintah Tuhan. Ibarat dia seorang yang spesial, dia dikelilingi oleh hamba-hambanya Tuhan, yaitu para malaikat, untuk melindungi, menjagai, sehingga ada begitu banyak keberhasilan di dalam diri Daud, semata-mata itu karena perintah dari Tuhan. Lindungi anakku, lindungi dia karena dia takut akan Tuhan. Wow, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud memilih untuk menjadi seorang yang mencintai Taurat Tuhan, seseorang yang mencintai ketetapan-ketetapan Tuhan, seseorang yang senantiasa melekat erat dengan Tuhan, tanpa dia sadar, sikap hatinya yang takut akan Dia telah mengundang sebuah pelayanan malaikat di dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berkata, pada hari ini ketika engkau sungguh-sungguh percaya dan engkau dapat membaca karakteristik Tuhan, bahwa Dia sesungguhnya sangat suka dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan serta-merta ketika orang-orang yang takut akan Dia memiliki gaya hidup yang takut akan Tuhan, ternyata perlindungan, pagar daripada Tuhan, perisaian daripada Tuhan adalah perisai hidup, yaitu para malaikat yang berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Firman Tuhan ini di dalam Mazmur 34 ayat 7. Orang-orang yang takut akan Dia, dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Saudara, kalau malaikat Tuhan berkemah di sekeliling, saudara, sekeliling itu bukan cuma di satu titik, ya.
Berarti ada satu pribadi di tengah dan dia dikelilingi itu bukan cuma sekedar satu orang, tetapi ada pagar, saudara. Seperti contoh kurang lebih seperti gambar yang tertera di sini ya. Ada dikelilingi, saudara. Dikelilingi dengan malaikat. Dan saudara tahu ketika Daniel dia berdoa 21 hari, dia didekati oleh seorang malaikat, Mikael. Kemudian memberikan dia jawaban demi jawaban. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala manusia lupa bahwa ketika dia berdoa, dia berpikir dia itu komunikasi dengan Tuhan, hanya dia dengan Bapa, hanya dia dengan Kristus Yesus, hanya dia dengan Allah Tritunggal. Dan dia berpikir, pas saya sendiri, kalau saya berdoa, mudah-mudahan Tuhan dengar. Dan kalau tidak Tuhan mendengarnya, mudah-mudahan ya Tuhan mencatat segala permohonan doa saya. Enggak seperti itu ternyata, saudara. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, pelayanan malaikat itu mungkin kita tidak lihat, tetapi tersedia di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang penting di sini untuk kita pelajari? Bahwa saudara, kita harus memiliki iman yang lebih lagi. Kalau kita sudah meyakini bahwa kita tuh sungguh-sungguh percaya Kristus, kita tuh sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita juga percaya bahwa sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya perlindungan Tuhan itu ada berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Mari kita belajar 10 pasal ini, saudara. Hari ini, khusus hari ini saya akan bahas 10 pasal, saudara. Sebelum kita lebih lanjut lagi, please like, comment, share, and subscribe for more videos dari Gracia Hope Compassion Channel. Dan saya percaya dukungan saudara akan membuat channel ini berkembang dan Injil bisa diberitakan melalui pelayanan kami. Terima kasih. Tuhan kita semuanya. Pada hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang malaikat Tuhan. Pada pagi hari ini, saudaraku, kita akan belajar tentang malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. 10 pasal khusus hari ini, dari hari ini pada hari Rabu 9 Maret tahun 2023. Karena ada hal-hal yang luar biasa yang saya mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan malaikat berbicara tentang pelayanan perlindungan daripada Tuhan, the guardian angel, pelayanan perlindungan dan juga pelayanan untuk mengingatkan kita bahwa ada fungsi-fungsi malaikat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar menjaga, tetapi malaikat Tuhan juga diperintahkan. Kalau kita melawan kehendak Tuhan, ada message yang Tuhan perintahkan kepada malaikat untuk kita nggak tahu ya. Nanti kita baca di dalam kitab suci. Saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 28 ayat 32, 5 pasal pertama. Dan saya menyimpulkan judulnya tentang Tuhan perisaiku. Pasal 29 tentang kebesaran Allah di dalam badai. Pasal 30 tentang nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Pasal 31 tentang aman dalam tangan Tuhan. Pasal 32 tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosa-dosanya. Sebuah hal pengungkapan yang luar biasa dari kitab Mazmur, di mana ini berbicara soal perlindungan, berbicara tentang kedahsyatan Tuhan di dalam badai, dan berbicara bagaimana Mazmur tentang rasa syukur karena selamat dari bahaya, dan bagaimana ungkapan rasa aman di dalam tangan Tuhan, dan ungkapan bagaimana kebahagiaan orang yang diampuni dosa-dosanya. Di dalam pasal 28 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Di sini saudara, Mazmur mengatakan aku tertolong. Amin. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan tersedia bagi setiap orang yang takut akan Dia. Dan Tuhan laksana perisai di dalam kehidupan umatnya. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah perisai,
dan hanya kepada Tuhan hati kita percaya. Dan oleh karena percaya kepada Tuhan, disitulah letak pertolongan kita. Sekali lagi, oleh karena hati kita percaya kepada Tuhan, disitulah letak pertolongan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang yang ditolong Tuhan, bibir mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengalami penyertaan Tuhan dan ditolong oleh Tuhan, di mulutnya selalu ada puji-pujian. Dan inilah kisah bagaimana Mazmur ini mengungkapkan tentang kebesaran Allah di dalam badai. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni surgawi. Ya, dia katakan, hai penghuni surgawi. Siapakah penghuni surgawi? Para malaikat. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Malaikat Tuhan adalah pemuji dan penyembah. Ya, tetapi Daud memiliki pujian para malaikat. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan dia memiliki sebuah inspirasi ilahi untuk melahirkan mazmur-mazmur yang luar biasa. Mengapa? Saudara coba renungkan seperti ini. Kalau dia bergaul dengan makhluk-makhluk surgawi, dalam arti seperti ini, dia mengenal Tuhan dari penyembahannya secara pribadi, saudara. Penyembahan yang merupakan ciri khas yang dilakukan sama oleh makhluk surgawi, yaitu para malaikat. Itu sebabnya dia berkata-kata kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Bahwa tanpa sadar dia dikelilingi oleh malaikat Tuhan yang membuat dia memiliki pertolongan perlindungan daripada Tuhan, yang membuat dia dapat bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia memiliki puji-pujian surgawi oleh karena penghuni surgawi itu dekat dengan dia. Mungkin dia tidak bisa melihat dengan kacamata, melihat dengan matanya. Tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki puji-pujian surgawi karena dia bergaul terus intim dengan Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh dengan semarak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Daud berbicara tentang suara Tuhan. Dia berbicara tentang penghuni surgawi. Dia berbicara tentang pergaulan dengan gaya hidup anak surgawi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dia takut akan Tuhan, dia juga memiliki gaya hidup menyembah seperti gaya hidup para malaikat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sungguh-sungguh memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami di mana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun menjadi seperti makhluk surgawi. Karena makhluk surgawi itu suka memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari kitab suci, tidak ada mazmur sebanyak mazmur Daud. Karena dia mengalami pengalaman dalam perlindungan dari Tuhan. Pengalaman dari malaikat di dalam hidupnya. Itu sebabnya di dalam pasal 34, dia memiliki pewahyuan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Karena dia mengalami pengalaman ditolong oleh Tuhan. Bahkan suara Tuhan di atas air, suara Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Itu ibarat puji-pujian surgawi yang dia dengar. Itu sebabnya dia bisa mengagungkan kebesaran Allah di dalam badai. Pasal 30 nyanyian syukur. Di ayat 3, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan Daud. Dia mengalami pertolongan dari peperangan. Dia mengalami puji-pujian surgawi di bibir mulutnya. Dia mengalami ketika dia minta tolong, Tuhan sembuhkan. Mujizat terjadi oleh karena campur tangan surgawi. Karena utusan-utusan Tuhan para malaikat yang berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia.
menyediakan begitu banyak hal. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Perkataan Daud bukan sekedar puisi. Kalau puisi, saudara, itu penuh dengan kata-kata indah yang lahir dari filsafat dalam dirinya sendiri. Tetapi perkataan Daud lahir dari sebuah takut akan Tuhan, menghasilkan hubungan, dan ketika hubungan itu ada, dia mengalami penyertaan Tuhan karena pelayanan para malaikat yang dia terima. Saudaraku, di dalam pasal 31 dia berkata, aman dalam tangan Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara, perlindungan Tuhan kepada Daud itu sungguh tidak masuk akal. Ketika rakyat Israel mengeluk-elukan, Saul mengarahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Adakah orang yang begitu hebat bisa mengalahkan berlaksa-laksa manusia? Kalau bukan karena pelayanan malaikat. Saudara, mustahil seseorang mengalami kemenangan dengan 400 orang, dengan 600 orang. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, musuh-musuh Israel, kalau bukan karena pelayanan malaikat. Aman dalam tangan Tuhan. Kenapa wahyu-wahyu surgawi yang lahir menjadi mazmur di dalam kehidupannya boleh lahir begitu mudah di dalam dirinya, seolah-olah dia telah merasakan perlindungan kemahakuasaan Tuhan yang begitu dahsyat. Jikalau bukan karena dia sudah bergaul dengan makhluk-makhluk surgawi. Ini bukan hayalan, saudara. Tetapi dia mengalami begitu banyak mujizat di dalam peperangan-peperangan yang dia alami. Dia begitu banyak mujizat ketika dia mengalami sakit. Dia katakan Tuhan yang menyembuhkan dia. Saudara, karena Tuhan menyediakan pelayanan malaikat. Saudara silakan Google dan saudara klik malaikat. Ada begitu banyak ungkapan di mana Tuhan memerintahkan malaikatnya. Aku memerintahkan malaikatku. Aku menyuruh malaikatku. Aku mengutus malaikatku berdiri di depanmu. Aku mengutus malaikatku untuk berjalan di depanmu supaya bisa melawan orang Yebus, orang Feris ya. Aku mengutus malaikatku di depan engkau. Aku mengutus malaikatku untuk memberitahukan kepadamu. Aku mengutus malaikatku untuk datang kepadamu dan lain sebagainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pelayanan malaikat itu benar-benar ada karena Alkitab mencatat dan bahkan para hamba Tuhan mengakui itu semua. Dan Daud, kenapa dia bisa berkemenangan? Karena Tuhan memerintahkan para malaikat menolong dia. Karena dia melakukan peperangan yang dengan kemenangan yang tidak masuk akal. Saudaraku, orang aja kalau berperang ya, peperangan itu kalau kita berperang 1-2 kali menang oke lah. 10 kali menang itu sudah luar biasa. Tetapi menang berulang-ulang itu nggak masuk akal kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Saudara, aman dalam tangan Tuhan itu dirasakan oleh Daud. Makanya karena dia merasakan tangan ilahi daripada Tuhan, mazmur yang dia ungkapkan itu melahirkan kekuatan ilahi. Dan sampai hari ini orang masih bermazmur memuji nama Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat oleh karena pewahyuan yang dialami oleh Daud. Kita sekarang mengalami iluminasi, penguatan-penguatan dari wahyu yang sudah turun pada zaman dulu. Tapi Daud mengalami bagaimana mazmur yang hidup dari sebuah kekuasaan ilahi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Pasal 32, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa penipu. Memang benar-benar ya saudara, Daud ini seorang yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika dia berdosa pun, dia begitu takutnya kepada Tuhan dan dia mengakui dan hebatnya Tuhan mengampuni dia. Mazmur 33 hingga 37, 5 pasal berikutnya, saudaraku. Pasal 33 ada puji-pujian kepada Allah Israel. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sekali lagi saudara, kalau bukan karena Daud mengalami kemenangan peperangan yang begitu dahsyat dan luar biasanya, tidak mungkin dia akan melahirkan puji-pujian yang sehebat ini. Karena puji-pujian ini lahir dari sebuah kebenaran, karena dia mengalami fakta membuktikan dia berkemenangan. Dan kemenangan ini bukan kemenangan yang biasa-biasa. Saudara, Simson seorang yang sangat kuat yang mampu mengalahkan beberapa 30 orang Filistin, beberapa ratus orang Filistin. Saudara, dengan tangan kosongnya sendiri dia melakukan
sebuah perlawanan yang membawa pada kemenangan. Dan karena kuasa ilahi daripada Tuhan, ketika dia membiarkan Delila masuk ke dalam dirinya, maka roh Tuhan meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Dia buta, lumpuh, dan tidak berdaya. Seseorang yang dikuasai oleh roh Tuhan dan ditolong oleh pelayanan malaikat, dia mampu mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Pasal 34 yang paling menarik di sini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, ini bukan perkataan karang-karang. Ini bukan perkataan hanya sekedar mengimani, tapi dia mengalami. Dia berlindung kepada Tuhan dan dia mengalami berbahagia karena ditolong Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Kita tidak akan berkekurangan karena Tuhan menolong kita. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi saudaraku, kalau hari-hari ini engkau di dalam pergumulan doa ingin dijawab oleh Tuhan, sekali lagi jangan berpikir kalau engkau sendiri. Kalau roh Tuhan ada padamu, maka kebenaran ada di dalam dirimu. Percayalah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada teriak mereka minta tolong, dan dia siap mengutus malaikatnya untuk menolong kehidupan kita. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bagaimana Daud bisa terlepas? Tidak lepas dari yang namanya pertolongan Tuhan. Kenapa? Selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Ingat bahwa dia adalah raja di atas segala raja yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, di dalam satu pemerintahan, di dalam satu kingdom, ada domain, ada location, ada tahta, ada wilayah. Ada wilayah, ada yang diperintah. Ada yang diperintah, yaitu pesuruh-pesuruhnya, yaitu pengawal-pengawalnya, untuk dia perintahkan seperti apa yang dia mau. Dan Tuhan itu Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Dia raja di atas segala raja. Kerajaannya tidak tergoncangkan, dan malaikat Tuhan yang ada di penghuni surgawi itu berlaksa-laksa, saudara. Berjuta-juta banyaknya. Saudara bayangkan bahwa dia memiliki pasukan yang siap untuk menjawab doa. Ingat, bagaimana ketika Daniel berdoa, dia utus khusus seorang malaikat untuk berikan dia jawaban doa. Dan luar biasa jawaban doa yang Tuhan berikan kepada Daniel. Saudara, jadi mari kita memiliki keyakinan. Satu saat ketika kita membutuhkan, malaikat Tuhan akan diutus Tuhan untuk mengirimkan jawaban doa. Kiranya disokong engkau dengan bantuan dari sorga. Amin. Pasal yang ke-35, doa minta tolong terhadap musuh. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Betapa manusiawinya Daud, bahwa dia sekalipun dia mengalami begitu banyak kemenangan, dia seseorang yang berdoa. Dia minta tolong terhadap musuh-musuh yang menyerang dia, dan ketika musuh-musuhnya sakit, ketika saudara-saudaranya, teman-temannya sakit, dia memberi dirinya untuk mendoakan saudara-saudaranya, untuk teman-temannya, untuk musuh-musuhnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia minta tolong, Tuhan pun menjawab doanya. Saudara, di dalam segala kekuasaan Tuhan yang luar biasa, kita tetap makhluk lemah yang membutuhkan Tuhan. Dengan cara apa? Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sampaikanlah permohonanmu dengan segala ucapan syukur. Selanjutnya pasal 36, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Dosa bertutup di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara, Tuhan memiliki sayap, dia memiliki naungan.
Malaikat Tuhan selalu digambarkan dengan makhluk yang memiliki sayap. Saya belum pernah melihat malaikat. Mungkin ada orang yang pernah melihat malaikat yang bersayap. Kemudian mereka membuat ilustrasi-ilustrasi gambar. Dan di mana-mana digambarkan malaikat bersayap. Tapi bukan cuma sekedar ilustrasi manusia yang memiliki penglihatan tentang malaikat. Tetapi Alkitab mencatat ada kerubim, ada serafim, ada malaikat, ada panglima, ya, bala tentara surgawi yang diutus oleh Tuhan. Mereka lah makhluk-makhluk yang bersayap. Bahkan kerubim dikatakan memiliki beberapa wajah. Saudaraku, ada gambaran-gambaran tentang malaikat yang dicatat oleh Alkitab. Dan ketika Daud berkata, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Karena Tuhan mengembangkan sayapnya. Bukan sekedar sayapnya, dia utus para malaikatnya untuk melindungi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita berbicara soal perlindungan, seringkali kita itu terlalu tidak memahami. Sangat tidak memahami tentang arti perlindungan. Padahal perlindungan itu berbicara tentang sebuah kapasitas yang sangat luas. Dan juga tentang kapasitas bahwa kesanggupan Tuhan untuk menolong kita itu sungguh luar biasa. Di satu ketika kalau saudara pergi ke sebuah negara, ya, di negara di luar dari Indonesia, mungkin kalau engkau pergi ke Filipina, di Filipina di sana mungkin saudara nggak punya seseorang pun yang dapat dikenal. Tetapi ketika engkau pergi ke konsulat, di sana ada seseorang yang diutus dari bangsa kita di kedutaan, ya, kedutaan Indonesia di Filipina. Engkau dapat meminta perlindungan di sana karena mereka memiliki power dan mereka memiliki hubungan dengan dengan negara Filipina. Kemudian mereka memiliki otoritas untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menjadi penduduk Indonesia yang datang ke Filipina secara resmi dan memberikan perlindungan kepada mereka, dan otoritas yang ada di konsulat ini, di kedutaan ini dapat diberikan kuasa untuk melindungi orang-orang yang memohon perlindungan dari sana, orang-orang Indonesia yang ada di sana. Di sini saya mau katakan saudara bahwa ketika kita ditempatkan di bumi ini, kedutaannya Tuhan bersedia untuk melindungi kita bukan karena kita minta-minta dan dia nggak sanggup, tapi dia tuh terlalu sanggup untuk melindungi kita karena dia punya power, dia punya kuasa, dia punya army, dia punya segala hal, dan dia yang menciptakan segala sesuatu, dia yang menciptakan sistem yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saudara, kalau kita berlaku fasik atau kita berlaku tidak percaya atau kita hanya melihat bahwa orang fasik lebih hebat daripada orang benar, saudara, kita itu sebenarnya sangat-sangat salah. Kita harus tahu bahwa orang benar diutamakan. Orang yang takut akan Tuhan diutamakan. Bahkan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Itu sebabnya saudara, jangan terintimidasi dengan ketakutan. Dan jangan terintimidasi dengan iri hati bahwa orang fasik yang hidupnya jahat, yang hidupnya takut akan Tuhan lebih baik daripada kita. Salah saudara. Kefasikan orang berdosa akhir di kehidupannya itu ada di tempat-tempat licin. Jangan mengikuti gaya hidup orang fasik seolah-olah engkau berkata bahwa mereka jauh lebih berhasil daripada kita. No saudara, kita yang takut akan Tuhan beroleh perlindungan daripada Tuhan. Sama seperti di gambaran sini saudara, seolah-olah ada panah begitu mengintimidasi, menyerang. Tetapi ada satu sosok yang melindungi dengan super power dan punya segenap selengkap pasukan yang bisa menolong kita. Pasal 37, kebahagiaan orang fasik semu, tetapi orang benar akan hidup dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu pada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudaraku, orang yang sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan sekali lagi, Dia utus malaikat Tuhan untuk melindungi, memberkati, bahkan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Yang terakhir, saya akan membagikan sedikit tentang pelayanan malaikat. Mengenal cara-cara Tuhan bekerja dengan para malaikat ini akan sangat menolong kita untuk bekerja di dalam doa. Mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi, terutama untuk menghadapi roh-roh jahat dalam peperangan rohani. Dan kita tahu saudara,
saudara dan saya harus sadar bahwa kita hidup bukan sekedar berhadapan dengan secara visual, secara fisik, secara daging, dengan orang-orang yang di sekitar kita yang kita pikir mereka adalah musuh kita yang sesungguhnya. No, saudara. Peperangan kita adalah peperangan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Dan saudara, kalau kita tahu bahwa kita memiliki segenap pertolongan daripada Tuhan, bahwa Tuhan melindungi dan memberkati kita, kita tidak perlu khawatir, saudara. Ada malaikat Tuhan kok yang melindungi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa makhluk surgawi yang pernah dicatat di Alkitab. Sekali lagi, makhluk surgawi yang dicatat di Alkitab. Yang pertama itu ada kerub. Amin, saudaraku. Kerub itu dicatat di Alkitab, bahkan di kitab Kejadian pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan kerub itu kemudian diutus Tuhan untuk menjaga agar manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak masuk kembali ke Taman Eden dan memakan buah pohon kehidupan. Juga dikisahkan di kitab Yeskiel, kerub itu memiliki 3 pasang sayap. Bagaimana bentuknya ya? Wajahnya di satu sisi mirip manusia, di 3 sisi lain mirip sapi, burung, dan singa. Jadi kerub ini merupakan jenis malaikat yang sangat dahsyat. Salah satu jenis malaikat yang sangat dahsyat. Tempatnya di sekitar tahta Allah. Kalau tempatnya di sekitar tahta Allah, mungkin Lucifer adalah salah satu kerub yang jatuh ya. Jadi jenis malaikat kerub yang memiliki 4 bentuk wajah, 3 pasang sayap, dan dikatakan Allah duduk di tempat yang maha kudus di surga dan dijaga oleh kerub-kerub. Jadi malaikat yang terdekat untuk berada dengan Tuhan itu adalah kerub. Di dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 11 dikatakan bahwa Allah berpergian ke tempat-tempat tertentu dengan menaiki kerub. Jadi kerub ini seperti malaikat kendaraan surga. Dia menukukkan langit lalu turun di sini di dalam di 2 Samuel 22 ayat 10-11 juga Daud melukiskan dalam nyanyian syukurnya bahwa Allah mengendarai kerub. Jadi patut diduga bahwa Daud itu memiliki sebuah vision tentang kerubim ya, saudara. Baru yang berikutnya ada jenis malaikat yang bernama serafim. Ya, serafim ini pernah disebutkan di dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 3, yaitu ketika waktu itu ada Tuhan menampakkan diri di bait suci ketika Yesaya masuk untuk memasuki tugas kenabian dalam tahun meninggalnya Raja Uzia, dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, lalu dia berkata, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya ya. Itu jenis serafim, itu jenis malaikat yang bernyala-nyala atau berapi-api. Kemudian dikatakan serafim mengambil bara api dari mezbah dan menempelkan di mulut Yesaya. Kemudian Yesaya berkata, najis bibir, aku najis bibir. Ketika di mulutnya, disentuhkan di mulutnya, ia dikuduskan. Kemudian diutus Tuhan sebagai penyampai berita. Jadi saudaraku, malaikat serafim ini kalau dia penuh dengan api, itu malaikat yang membawa kekudusan. Karena dia menaruh bara api di bibir Yesaya dan dia berkata, aku ini najis bibir. Jadi malaikat ini yang membuat Yesaya menyadari, saya itu seorang yang najis bibir. Jadi ada kerubim, ada serafim. Juga ada malaikat-malaikat yang bersayap sepasang. Ya, ada juga malaikat kegelapan. Malaikat kegelapan itu malaikat yang pada mulanya itu malaikat yang baik ya saudara. Kemudian dikatakan ada Lucifer yang memberontak kepada Tuhan. Kemudian dia ingin menyayangi Tuhan di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Karena dia ingin menyayangi Tuhan, kemudian dia dibuang. Ada kisah-kisah, begitu banyak kisah-kisah saudara yang diceritakan malaikat Tuhan dalam perjanjian lama. Ada juga Yakub bertemu dengan malaikat di Betel, kemudian disebut Luz. Ada juga malaikat datang kepada Abraham, malaikat datang kepada Gideon ya saudara. Dan juga malaikat datang kepada Yosua di Yeriko. Di perjanjian baru juga dikatakan ada malaikat-malaikat yang melayani Yesus. Juga ketika Petrus itu dilepaskan dari penjara, itu ada malaikat-malaikat saudaraku. Jadi pelayanan malaikat itu it's a real thing. Dan di Alkitab mencatat itu semua. Ketika Petrus dilepaskan dari penjara itu tidak lepas dari campur tangan para malaikat. Dalam arti begini saudara, benar ya, kalau kita berdoa, kita tuh nggak sendiri. Kalau Tuhan berbicara soal perlindungan, jangan pikir bahwa dia sendiri melindungi kita. Tapi malaikat Tuhan berpasukan melindungi kita.
Satu hal di dalam kitab Lukas 9 ayat 26, saya akan tutup dengan ini. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sekali lagi bahwa malaikat itu memiliki peran penting di dalam menjadi pelayannya Tuhan. Dan kalau kita malu mengakui Tuhan, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Dampaknya ini dalam Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Saudara, kalau mau memiliki pelayanan malaikat, jangan, kalau saudara mau memiliki pelayanan malaikat, akuilah Tuhan di hadapan siapapun. Amin. Pentingnya pengakuan. Makanya kalau bicara soal Roma 10 ayat 9-10, jikalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Kuncinya di sini, karena ketika kita mengakui Tuhan di hadapan manusia, maka anak manusia juga akan mengakui di depan para malaikat. Artinya, ketika engkau mengakui Tuhan, Tuhan mengakui di depan malaikat, dia katakan, sah, anak ini anak saya, tolong dia. Amin. Seperti ketika engkau berhadapan dengan gubernur, ya. Ketika gubernur katakan, "Oh iya benar, saya kenal dia." Lalu dia menyuruh ajudannya, "Tolong layani orang ini karena saya kenal dia." Demikian juga kita, Saudara. Perkataan kita, komitmen kita ketika kita dibaptis Roh Kudus dan ketika kita dibaptis selam, kita menerima otoritas untuk menjadi anak-anak yang, ketika kita menerima otoritas menjadi anak-anak Allah, Tuhan mengenal kita, lalu Tuhan bilang pada malaikat, "Kakak ini udah jadi anak, catat ya, namanya Priscilla Lucy Ambarukmi, tolong catat ya, nama dan alamatnya, dia sudah mengakui saya sebagai Tuhan. Nanti ini dia dapat pelayanan ya, langsung kamu catat, ada fasilitas untuk dia, karena dia sudah tercatat, karena dia tidak malu mengakui aku." Saudara, kalau kamu mau memiliki pelayanan malaikat di dalam hidupmu, takut akan Tuhan dan jangan lupa, akui Tuhan di bibir mulutmu. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Wow. Ya, privilege dicabut, hak istimewa dicabut bagi saudara yang menyangkal Yesus. Jangan pikir dengan mulut kita ketika kita sembarangan ngomong tentang Tuhan, jangan pikir cuma manusia yang dengar. Tuhan mendengar dan malaikat bilang, "Oh, dia sudah menyangkal Yesus." Di situ kita langsung kehilangan fasilitas pelayanan, perlindungan dari Tuhan. Barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, ia juga akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jangan berpikir ini hal yang sederhana, saudara. Tapi ketika kita menyangkal Yesus, kita kehilangan perlindungan, kita kehilangan pelayanan malaikat yang diutus Tuhan, yang diutus untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Kita tidak menerima apa-apa. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Daud. Hidup bergaul dengan Tuhan, alami Tuhan, pergaulan dengan Tuhan membuat kita mengerti bahasa surgawi. Pergaulan dengan Tuhan membuat kita mengerti puji-pujian surgawi. Bergaul dengan Tuhan membuat kita mengerti tentang gaya hidup penghuni surgawi. Bergaul dengan Tuhan membuat kita mengerti tentang apa arti Dia, Bapa di surga, Allah Tritunggal, Yahweh, sebagai gembala yang baik. Dan dia juga mengerti bagaimana gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya kepada yang berumput hijau, ke air yang tenang, di lembah kekelaman kita tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang selalu beserta dengan aku, karena begitu banyaknya perlindungan daripada Tuhan. Saudara, kisah tentang Tuhan bukan kartun. Hanya karena kita melihat gambar-gambar yang dilukis, dan jangan berpikir bahwa Tuhan itu adalah bagian dari kartun.
I just want to say that heaven is real. Surga itu nyata. Kita melihat dari gambar-gambar sebagai lambang-lambang tentang Kristus, Allah Yahweh, dan juga penghuni-penghuni surgawi. Mungkin hanya lewat gambar. Tetapi sesungguhnya dia benar adanya. Belajar dari kitab suci dan alami kehidupan surgawi bersama dengan Tuhan. Miliki perlindungan daripada Tuhan. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depanmu. Kemanapun engkau pergi dan berada, selama engkau mengakui Yesus, tidak menyangkal Yesus, maka Tuhan membuat engkau dikenal di hadapan para malaikat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa buat pagi hari ini. Ada orang-orang yang membutuhkan perlindungan daripadamu. Biarlah nama kami dikenal di surga. Nama kami diakui di depan para malaikat. Nama kami dikenal di depan para malaikat sebagaimana Daniel disebutkan oleh Mikael. Dan Mikael mengantarkan jawaban doa bagi Daniel. Bapa di surga, dalam nama Yesus, ada pribadi-pribadi hebat yang luar biasa yang percaya akan kitab suci dan tidak sekedar percaya tetapi mereka mau mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Mereka yang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Biarlah kami mendapatkan perlindungan dari makhluk surgawi yang tidak dapat kami lihat, tapi kami percaya Engkau mengutus mereka di tengah-tengah kami. Engkau mengutus malaikat-Mu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Engkau. Mereka mengantarkan kesembuhan yang daripada Kristus Yesus di dalam nama Yesus. Mereka mengantarkan pemulihan. Mereka mengantarkan kelepasan. Tuhan juga mengutus para malaikat untuk menguatkan orang-orang yang percaya. Dan kami berdoa Bapa di surga, peperangan kami bukan melawan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Engkau juga mengutus para malaikat-Mu Tuhan untuk memberikan kemenangan oleh karena nama yang kami sebut, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu kami memerintahkan dalam nama Yesus, keamanan terjadi bagi negeri kami, pemulihan terjadi bagi negeri kami, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga yang sakit disembuhkan Tuhan, keluarga-keluarga yang retak dipulihkan, keluarga-keluarga yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan kami percaya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus, dan kitab suci yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan berjalan dengan kepikiranmu sendiri, jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan ada dalam kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa buat pagi hari ini, kami sambut berkat-berkat Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, saudaraku. Brother and sister, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan mengirimkan jawaban doa bagi setiap orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan dengan mengakui nama Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.